Halo adik-adik, selamat siang. Hari ini kita membahas teks mengenai chapter 13, bab 13, buku bahasa Inggris kamu. Coba diperhatikan nanti cara kakak membaca, agar kalian tahu nanti cara melafalkan untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Oke, kakak juga akan membahas topik-topik yang penting untuk kalian pahami, agar kalian bisa nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bab 13. Oke, kakak akan berbagi layar, silahkan diperhatikan ya. Mudah-mudahan kalian paham dan dapat mengerjakan soal-soal dengan baik. Nah, kali ini bahasan kita mengenai text healthy school, sekolah yang sehat. Nah, di sini kita akan namanya listening, berarti kita akan mendengarkan. Coba adik-adik dengarkan apa yang kakak ucapkan dan langsung diperhatikan, boleh ya. Ini yang sebelah kanan ini adalah artinya, sebelah kanan ini artinya, ini bahasa Inggris. This is a classroom. The classroom is tidy. Yang kakak buat warna kuning ini adalah kata sifat. Nah, kita sudah mempelajari di chapter sebelumnya mengenai kata sifat. Kata sifat itu adalah ciri-ciri atau karakter dari benda atau kata yang menjelaskan kata benda. Jadi sifat benda tersebut. Oke. Tidy artinya rapi. This is a library. The library is big. Ini adalah perpustakaan. Perpustakaannya besar. This is a toilet. The toilet is fragrant. Fragrant artinya harum. This is a canteen. The canteen is hygienic. Ini adalah kantin. Kantinnya higienis. Adik-adik, higienis itu artinya menyehatkan ya. Selain bersih, dia juga menyehatkan, bebas dari kuman ya. Jadi kalau kantin yang higienis artinya kantinnya bersih dan memang jauh dari kuman, berarti wangi, bersih ya. Itu higienis. This is a field. The field is clean. Clean artinya bersih. This is a garden. The garden is beautiful. Ini adalah kebun. Kebunnya cantik atau indah. Oke, kita lanjut ke ini ya, penggunaan kata sifat dan kata benda. Seperti yang kakak sebutkan, jelaskan sebelumnya, kata sifat adalah kata yang menjelaskan benda atau ciri-ciri dari benda. Nah, kalau dituliskan, biasanya kata sifatnya dulu, baru diikuti kata bendanya. Tetapi kalau di bahasa Inggris nanti terjemahannya berbeda, artinya posisinya berbeda. Siswanya dulu, bendanya dulu, baru sifatnya. Jadi kalian bandingkan, yang ini bahasa Inggrisnya smart student, bahasa Indonesianya siswa cerdas, atau biasanya kita menambahkan kata yang ya adik-adik. Jadi yang ini hanya penambah saja, siswa yang cerdas atau siswa cerdas saja, tidak apa. Oke, mari kita baca. I am a student. I am smart. Kalau digabung, I am a smart student. Saya adalah seorang siswa, saya pintar. Saya adalah seorang siswa yang pintar atau cerdas. Kedua, he is a headmaster. Dia adalah seorang kepala sekolah. He is energetic. Energetic itu artinya penuh semangat ya, teman adik-adik. He is an energetic headmaster. Dia adalah kepala sekolah yang energetic atau energik. Nomor 3, we are friends. We are close. Kalau digabung, we are close friends. Teman dekat. It is a garden. Ini adalah sebuah kebun. It is beautiful. Kebun ini indah atau cantik. It is a beautiful garden. Ini adalah taman atau kebun yang cantik atau indah. They are teachers. Mereka itu adalah guru-guru. They are kind. Mereka baik hati. They are kind teachers. Mereka adalah guru-guru yang baik hati.
You are a man. Kamu adalah seorang pria. You are lazy. Kamu pemalas. You are a lazy man. Kamu adalah laki-laki atau pria pemalas atau yang malas. Oke, nah jadi adik-adik, jadi beginilah cara membuat ketika kata sifat diikuti oleh kata bendanya. Jadi langsung berdekatan ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan terjemahkan kata bendanya dulu baru kata sifat. Jadi berbeda, terbalik ya. Oke, dari sini kalian sudah bisa melihat artinya di sini kita juga mempelajari kata benda dan juga kata sifat. Karena kata sifat memang dimiliki oleh kata benda atau ciri-ciri itu memang dimiliki oleh benda tersebut. Kita lanjut membaca, reading, membaca. What is a healthy school? Ikuti kakak membacanya biar kalian terbiasa. Yuk. What is a healthy school? A healthy school is a place where students have many opportunities to foster healthy physical, mental, social, and intellectual development. Okay. Ada komanya kan. Okay. The place can be in the classroom and in every aspect of their school experience. Healthy schools are also known as health promoting schools. These works with partners from the health and education sectors. It also works with those from broader community to support students to develop healthy habits that will last a lifetime. Many schools achieve this by adopting a comprehensive school health approach. Ya artinya ada di sini adik-adik, coba dibaca nanti ya. Kita fokus cara membaca. Coba saya ulang sekali lagi, kalian ikuti ya. What is a healthy school? A healthy school is a place where students have many opportunities to foster healthy physical, mental, social, and intellectual development. The place can be in the classroom and in every aspect of their school experience. Healthy schools are also known as health promoting schools. These works with partners from the health and education sectors. It also works with those from broader community to support students to develop healthy habits that will last a lifetime. Many schools achieve this by adopting a comprehensive school health approach. Jadi ini maksudnya yang disebut dengan sekolah sehat. Nah ini artinya adik-adik silakan nanti dibaca. Oke, nah kita lanjut speaking artinya berbicara. Oke, sekarang diminta di dalam bukunya describe yourself by using the words in the box. Ini kalau dibuatkan kotak ini di dalam kotak maksudnya. Kakak lupa buatkan kotaknya. Ini adalah kata-kata yang dalam kotak. Artinya kalian disuruh menjelaskan atau mendeskripsikan diri adik-adik dengan menggunakan kata-kata di dalam kotak. Ini kata-katanya. Oke, contohnya ada di sini ada 2 contoh. I am a pretty student. Ini dipakai pretty di sini. Dan I am a clever student. Ya, saya adalah siswa yang cantik, saya adalah siswa yang pintar.
Kenapa kakak buat warna seperti ini? Sesuai dengan topik kita yang juga saya jelaskan tadi. Kakak jelaskan ada kata sifat dan ada kata benda. Sedangkan kalau di bahasa Indonesianya, kalau kita terjemahkan kata bendanya dulu, baru diikuti kata sifat. Lihat ya bentuknya. Oke, jadi kalian disuruh untuk menjelaskan diri kalian, adik-adik, dengan menggunakan kata-kata yang ada di kotak ini. Coba ya, ini sudah kakak artikan. Pretty, cantik. Smart, cerdas. Keen, suka. Diligent, rajin. Handsome, ganteng. Energetic, energik atau penuh semangat. Optimist, optimis. Happy, senang atau bahagia. Slow, lambat. Tall, tinggi. Shy, malu. Big, besar. Jadi coba adik-adik jelaskan tentang diri adik-adik. Ini adalah kata-kata yang disediakan. Nah, buatkan contoh seperti ini. Kalau adik-adik bilang saya adalah siswa yang rajin, berarti I am a diligent student. Saya senang, I am happy. Seperti itu ya. Oke, jadi nanti kalian disuruh membuat kalimat atau cara adik-adik menjelaskan siapa sih, seperti apa diri adik-adik, ya, apakah rajin, ganteng, cantik, tinggi, lambat, malu, besar, atau badannya besar. Oke, nah di sini ada tugas menerjemahkan. Coba ini bahasa Indonesianya sudah kakak buatkan. Nah, coba kita baca ya. We are happy. Ingat we, to be-nya adalah are. Ya. She is, to be-nya she adalah is. She is clever, dia pintar. I am hungry, saya lapar. They are old, mereka tua atau usang. Ya. Kalau benda berarti usang, kalau manusia tua. Okay? You are pretty, kamu cantik. It is clean, ini atau benda ini bersih. Oke, kita lanjut. Nah, read aloud. Nah, disuruh membaca dengan suara lantang atau suara keras. Ya, suara lantang. Coba adik-adik dicoba ya. She is our teacher. Her name is Miss Riana. She teaches us English. She is beautiful and young. She is also a generous person. She can sing. Her voice is very beautiful. We love Miss Riana so much. Ini adik-adik bisa lihat artinya di sebelah kanan ya. Oke, sekali lagi kita baca. She is our teacher. Her name is Miss Riana. She teaches us English. She is beautiful and young. She is also a generous person. She can sing. Her voice is very beautiful. We love Miss Riana so much. Oke, jadi ini mengenai mungkin ini adalah surat dari seorang atau puisi dari seorang siswa mengenai gurunya. Gurunya bernama Miss Riana. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah dialog. Kalau disebut dengan dialog berarti artinya percakapan. Ada teman ngobrol, ada orang yang kita ajak berbicara, itu namanya dialog. Oke, kakak tetap menyediakan bahasa Indonesianya, nanti kalian baca sendiri. Nah, kakak hanya menekankan cara pengucapannya di dalam bahasa Inggris. Makanya ikuti kakak. Yuk, Bianca bilang seperti ini. Where do you study, Rita? Where do you study, Rita? Di mana kamu belajar, Rita? I study at Buana Elementary School. Saya belajar di SD Buana. How about you? Kalau kamu? I study at Franciscus Elementary School.
Saya belajar di SD Franciscus. Wow, that's great. Wah, bagus sekali. Tell me about your school. Coba ceritakan kepadaku tentang sekolahmu. Well, there is a big school in Bandar Lampung. Oh, itu sekolah yang besar di kota Bandar Lampung. It's clean and comfortable. Sekolahnya bersih dan nyaman. Ya. How is your school? Bagaimana dengan sekolahmu? It's great. Ya, keren. I love my friends. Ya, bagus sekali. It's great. Ya, bagus sekali. I love my friends. Saya menyukai teman-teman saya. They are friendly. Mereka ramah. My teachers are good. Ya, guru-guruku baik. Bianca bilang, cool, it's nice. Wah, keren sekali. Itu bagus. Do you like your school? Apa kamu suka sekolahmu? Rita, yes, I like it. Ya, saya suka. My favorite is the schoolyard. Ya, pemandangan kesukaan saya atau kesukaan saya adalah halaman sekolahnya. It's beautiful, halaman sekolahnya cantik atau indah. What's your favorite place in the school? Kalau kamu, apa sih tempat kesukaan kamu di sekolah? Nice, bye. My favorite place in school is canteen. Oh, tempat kesukaan saya di sekolah itu adalah kantin. Hahaha, ketawa ya. I know that you like eating so much. Aku tahu kamu atau kau sangat suka makan. Oke, adik-adik, coba nanti dipelajari atau dicoba nanti baca sendiri ya. Oke, kita lanjut. Ini tentang kata sifat. Nah, kita lagi dan lagi mempelajari kata sifat karena ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita akan menjelaskan benda-benda di sekitar kita atau kita akan menjelaskan tentang diri kita. Diri kita ini kan benda hidup. Kita punya ciri-ciri. Contohnya rambut benda, ciri-cirinya hitam. Gigi benda, ciri-cirinya putih, runcing, patah misalkan. Hidung juga benda, ciri-cirinya pesek seperti hidung kakak. Nah, jadi kata sifat ini perlu karena ini menjelaskan tentang kata benda. Oke, adjective describes a person, a place, or thing in a sentence. Artinya kata sifat ini menjelaskan orang, menjelaskan tempat, menjelaskan benda dalam sebuah kalimat. Adjective can be used to describe color, opinion, size, age, shape, temperature, material, taste, and distance. Dan katanya teman-teman, kata sifat itu banyak fungsinya. Kata sifat itu juga untuk menggambarkan warna, pendapat, ukuran, usia, bentuk, suhu, bahan, rasa, jarak, dan ini semua tentang kata benda. Ya, benda memiliki warna. Oke, pemikiran itu kan otak itu memiliki sifat cerdas, bodoh, pintar. Ukuran juga memiliki sifat ukuran. Ada yang panjang, pendek, besar, luas, sempit, usia juga ya, muda, tua, bentuk juga ada bulat, segitiga, suhu juga panas, dingin, bahan juga bahannya itu tebal kah? Atau bahan itu terbuat dari logam kah, dari emas kah, dari perak kah? Rasa juga manis, asam, pedas, jarak juga jauh, dekat. Nah, itu semua kata sifat. Kalau kita menjelaskan tentang warna, pendapat, atau otak, pemikiran, ukuran, usia, bentuk, suhu. Nah, di sini kalian akan melihat dan ini semua adalah kata sifat. Kalau kita berbicara tentang warna, berarti kata sifatnya ada blue, green, semua warna itu adalah kata sifat. Opinion atau pendapat atau pendapat orang lain tentang sifat seseorang. Good, baik, pretty, cantik, wrong, salah, false, salah, funny, lucu, happy, senang. Size, big, small, long, short, huge, little.
Umur, ada old, young. Shape, bentuk, round, triangle, square, oval. Temperature, artinya keadaan cuaca ya. Cold, warm, hot, cool. Material, bahan ya. Glass, metal, gold. Taste, rasa, ada bitter, sour, sweet, tangy. Distance, jarak, ada long, short, near, far. Dan ini semua adik-adik ini adalah kata sifat. Oke. Nah, jadi kalian nanti bisa menjelaskan misalkan bola. Berarti mengenai warna bolanya merah, berarti the ball is red. Kalau dia bolanya besar, the ball is big. Oke, kalau bola kan nggak ada rasa. Biasanya bola itu tentang warna dan ukuran. Coba tentang orang. Berarti opinion, pendapat kita. Apakah dia baik? Good. Kalau dia jahat berarti bad. Ya. Kalau dia misalkan pintar berarti clever. Kalau dia bodoh berarti stupid. Nah, seperti itu. Ya, jadi kata sifat ini sangat perlu untuk kita pelajari. Baik adik-adik, kita lanjut mengenai translation, berarti kita disuruh menerjemahkan. Nah, ini adalah bagian terakhir di chapter 13. Kakak baca, kalian bisa lihat artinya ya. Oke, kalian baca dan kakak baca dan kalian ikuti ya. He is an old grandfather. Dia adalah kakek tua. Miss Fanny is a nice teacher. Nona Fanny adalah guru yang baik. The canteen is hygienic. Kantinnya higienis. Mr. Teguh is a kind headmaster. Pak Teguh adalah kepala sekolah yang baik. The toilets karena dia banyak toiletnya. The toilets are clean. Toiletnya bersih. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak mengenai topik kita, pelajaran kita di chapter 14 ini. 13 ya, yang lebih banyak mengenai tentang ciri-ciri sekolah. Namanya ciri-ciri berarti sifat keadaan. Oke, dan kita juga banyak tadi mempelajari kata sifat dan kata benda. Adik-adik, semoga penjelasan kakak ini berguna untuk kalian dan kalian bisa nanti menjawab soal-soal yang ada di buku chapter 13 bab 13. I'm Gunawan Tambun Saribu, saya Gunawan Tambun Saribu. I will see you next. Saya akan bertemu kalian nanti. And thank you so much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua. Goodbye, sampai jumpa.